Prabowo Subianto kembali membuat Malaysia nggak bisa banyak berkutik. Sang presiden diketahui baru saja mengungkap jaringan narkoba yang menyelundupkan barang melalui jalur laut. Hal ini semakin menjadi bukti bahwa Prabowo selalu menepati janji yang dia ucapkan. Sebelumnya sang presiden berjanji untuk memberantas aksi ilegal termasuk penyelundupan dari jalur laut. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Selalu melanggar kedaulatan internasional. Malaysia merupakan negara tetangga yang kerap melanggar kedaulatan internasional. Salah satunya dilakukan dengan memasuki kawasan perairan Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya aktivitas kapal ilegal dari negeri jiran. Usut punya usut, mereka sering mencuri kekayaan alam Indonesia dengan menghalalkan berbagai cara. Beberapa di antaranya adalah pencurian ikan dan pasir laut dengan kapal isap. Oknum asal negeri tetangga ini berhasil diringkus pihak berwajib pada Oktober tahun lalu. Kabarnya satu armada mampu menggondol 100.000 meter kubik pasir laut. Akibatnya bumi Nusantara harus menanggung kerugian fantastis senilai 223 miliar rupiah per tahun. Selain itu, stok pasir laut yang semakin habis juga akan merusak lingkungan di wilayah pesisir. Ancaman tersebut dikonfirmasi oleh Yon Fitmer selaku Kepala Pusat Kajian Sumber Daya dan Pesisir IPB. Kalau pasir laut diambil nanti akan tertutup lagi, tetapi pasir yang datang menutupi itu berasal dari pantai yang tergerus. Itu artinya membunuh pelan-pelan pulau kecil. Di sisi lain, kapal Malaysia merupakan yang paling sering tertangkap di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat setidaknya 7 kali kapal negara tetangga sudah diamankan pada 2024. Jumlah tersebut jauh lebih superior ketimbang Vietnam yang cuma 3 kapal. Alhasil pemerintah berupaya melakukan tindakan lebih tegas untuk menindak Malaysia. Pasalnya kerugian yang disebabkan aktivitas ilegal negeri jiran sudah kelewatan batas. Kami hitung di sini, valuasi kita hitung tercapai ada 3,7 triliun rupiah. Kami berhasil mengamankan kerugian negara yang dihasilkan dari pelaku illegal fishing tersebut. Tegas Bung Nugroho Saksono selaku Dirjen PSDKP. Menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar. Selain kerap melanggar kedaulatan Indonesia, Malaysia juga menjadikan tanah air sebagai pasar ilegal. Negeri jiran tercatat sebagai negara yang paling banyak menyelundupkan barang haram. Hal ini diakui oleh Dirjen Bea Cukai yakni Askolani. Pejabat tinggi Kementerian Keuangan ini menyatakan pemerintah telah mengambil langkah pencegahan untuk menghadapi importir nakal dari Malaysia. Jadi di sana utamanya pelabuhan-pelabuhan tikus dan juga pengangkutan kapal yang menjadi pengawasan kita. Dominan pemasukan itu dari Malaysia. Tapi di perbatasan juga dimungkinkan kami lakukan pencegahan, ujar Askolani. Di lain sisi, Malaysia juga menjadi penyumbang utama masuknya pakaian ilegal ke Indonesia. Bahkan pada tahun 2022 lalu, negeri jiran mengimpor 24.000 ton busana tanpa izin resmi ke tanah air. Gak hanya itu, Malaysia juga dikenal sebagai importir terbesar bahan pangan ilegal ke bumi Nusantara. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Kepala BPOM, Penny Lukito. Sebagian besar produk pangan ilegal datangnya dari tetangga kita Malaysia. Masuknya juga bisa saja dibawa melalui transport yang mudah, kata Penny dengan prihatin. Selain pakaian dan pangan ilegal, Malaysia juga menjadi aktor utama dalam penyelundupan narkoba ke Indonesia. Modus yang digunakan pun cukup licik, yakni melalui kurir yang menyamar sebagai nelayan. Fakta ini bukan sekedar tuduhan tanpa bukti. Pasalnya, sejak Januari hingga September 2024, sebanyak 126 kg sabu berhasil diamankan dari negeri jiran. Menurut Kepala BNN Martinus Hukom, penyelundupan narkoba ini sulit terdeteksi lantaran para pelaku mengetahui jalur-jalur rahasia. Mereka yang mengendalikan operasi penjemputan dari Tawau, kemudian dibawa ke Kalimantan Timur. Nelayan lokal lebih tahu jalur mana yang sering ada operasi dan mana yang tidak. Ini yang membuat penyelundupan sulit dideteksi, ujar pejabat tinggi kepolisian tersebut. Prabowo balas perlakuan semena-mena Malaysia. Pemerintah Indonesia terus berupaya menghentikan aktivitas ilegal dari Malaysia. Salah satu penyelundupan narkotika yang paling susah untuk diberantas. Kabarnya sindikat negeri jiran itu sudah banyak menggunakan metode canggih yang sulit dideteksi. Pasalnya mereka mengedarkan barang haram tersebut dengan kendaraan dan orang yang berbeda. Selain itu, para oknum juga menggunakan teknologi dengan aplikasi komunikasi yang terenskripsi. Alhasil hal tersebut membuat pergerakan mereka semakin sulit dilacak. Bahkan para pengedar juga memakai siasat licik dengan memanfaatkan para nelayan. Setiap orang dikabarkan bakal mendapatkan bayaran hingga 40 juta rupiah setiap kilogramnya. Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Kepala BNN yakni Martinus Hukom.
Mereka ditawari menyelundupkan barang dengan imbalan yang sangat besar, ungkap pria 56 tahun tersebut. Akan tetapi kesulitan ini perlahan teratasi di era Prabowo Subianto. Sang presiden gak segan untuk memberantas penyelundupan narkotika dari negeri jiran. Buktinya pihak berwajib sudah meringkus 2 jaringan narkoba dari negara tetangga. Salah satunya ditangkap di wilayah Kalimantan Timur. Berkat aksi tersebut sebanyak 2 karung sabu berhasil diamankan oleh aparat. Sementara itu 1 gembong lainnya berhasil diamankan di Kalimantan Utara. Mereka sangat lihai menghindari pengawasan dengan menempatkan sabu dalam tempat lipstik. Keberhasilan ini sekaligus menegaskan janji Pak Prabowo untuk memberantas penyelundupan. Aparat pemerintah menentukan kebocoran untuk dihentikan penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Kecam RI 1. Dapatkan paket hemat kaos dalam polos dengan 100.000 saja, kamu sudah bisa dapat 6 kaos. Cek linknya di bawah ini. Malaysia mulai segan dengan ketegasan Indonesia. Malaysia saat ini mulai ketakutan melihat ketegasan yang diperlihatkan Prabowo Subianto. Presiden Indonesia ini disebut sudah mulai mengawasi perilaku negeri jiran. Hal ini terlihat dari Anwar Ibrahim yang sempat panik saat aparatnya terjerat masalah dengan warga Indonesia. Pasalnya Prabowo saat itu langsung meminta penyelidikan penuh yang transparan. Alhasil Perdana Menteri Malaysia tersebut menegaskan kalau dirinya akan melakukan permintaan RI 1. Saya mengetahui pernyataan Presiden Indonesia Prabowo Subianto yang juga meminta penyelidikan menyeluruh. Indonesia adalah sahabat kita dan saya jamin penyelidikan ini akan transparan dan menyeluruh. Tidak akan ada yang ditutup-tutupi. Janji Anwar Ibrahim. Selain itu, Perdana Menteri Malaysia ini juga sampai meminta warganya untuk gak membesarkan masalah tersebut. Pasalnya Anwar Ibrahim gak ingin hubungan kedua negara ini jadi merenggang. Selain itu, sifat segan Malaysia juga diperlihatkan dari mereka yang menyepakati berbagai perjanjian bersama Prabowo. Kita akan selesaikan masalah-masalah bilateral. Masalah tenaga kerja pun kita sepakat untuk kita tertibkan. Semua bidang kita sudah sepakat untuk meningkatkan kerjasama, ungkap Prabowo. Salah satu contohnya terlihat dari kesepakatan antara kedua negara dalam penguatan di bidang perdagangan. Indonesia dan Malaysia ingin mencoba untuk mengelola kelapa sawit jadi komoditas utama. Setiap saya ke negara-negara tertentu, mereka selalu mengatakan perlu kelapa sawit. Mesir, India, Pakistan, semua. Jadi kita saya kira bisa berbuat banyak baik. Dan terima kasih sokongan dari Malaysia terus dalam hal-hal ini, ungkap Prabowo. Selain itu, Anwar Ibrahim menyebut kalau Malaysia akan terus menegaskan kerjasamanya dengan Pak Prabowo. Saya telah memberikan instruksi yang jelas kepada negara dan departemen terkait, selain sektor swasta, untuk melakukan perbaikan, untuk memastikan bahwa apapun yang disepakati di kementerian sesegera mungkin, ungkap Anwar Ibrahim. Dapatkan kaos polos dari Aerostreet yang punya banyak pilihan warna gelap. Cek linknya di bawah ini. Nah, jadi begitulah cerita Prabowo balas perlakuan semena-mena Malaysia. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba dong tulis di kolom komentar.